Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Zahara Nabila dengan NIM 23042153 dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Alhamdulillahilladzi ahdana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Tidak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kita pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang dinasti politik di Indonesia. Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Pengertian politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Apakah wajar apabila jabatan seorang kepala pemerintahan diteruskan oleh istri, anak, atau kerabat terdekatnya? Di negara kita sedang terjadi praktik penerusan kekuasaan pada orang-orang terdekat. Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah satu keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern yang sangat tinggi antar anggota keluarga terhadap perpolitikan, dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan. Dinasti politik merupakan sebuah rangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dalam sebuah lembaga politik, mereka masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga, acap kali mendapatkan keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam puncak hierarki kelembagaan organisasi. Ada pula praktik dinasti politik dengan melakukan pemecahan kongsi kekuatan politik dalam keluarga. Biasanya hal ini ditunjukkan dengan salah satu anggota keluarga bergabung dengan partai lain untuk memperebutkan posisi politik seperti bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun. Menurut dosen ilmu politik Visipol UGM, AGN Ari Dwipayana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar sejak tradisional, yaitu berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit system dalam menimbang prestasi. Menurutnya kini disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk secara langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elit masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik itu terselubung oleh jalur prosedural. Beberapa pengamat menilai bahwa dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik dan iklim yang tidak kondusif bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik, di mana kekuasaan hanya berkutat atau dikuasai oleh orang-orang mempunyai pertalian kekerabatan atau berasal dari satu keluarga, tanpa memberi celah kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi. Di samping itu, politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan karena cenderung serakah dan rawan terjadinya praktek KKN. Dinasti politik di Indonesia sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan atau menjadi sebuah pembicaraan. Padahal pada praktiknya dinasti politik secara sadar
maupun tidak sadar sudah menjadi benih dalam perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Dinasti politik sebenarnya adalah sebuah pola yang ada pada masyarakat modern Barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya Barat. Hal ini dapat terlihat dalam perpolitikan di Amerika dan juga di Filipina. Dinasti politik tidak hanya tumbuh di kalangan masyarakat demokratis liberal, tetapi pada hakikatnya dinasti politik juga tumbuh dalam masyarakat autokrasi dan juga masyarakat monarki, di mana pada sistem monarki sebuah kekuasaan sudah jelas pasti akan jatuh kepada putra mahkota dalam kerajaan tersebut. Akibat dari dinasti politik ini, maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh, sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk terlibat dalam sistem pemerintahan. Dalam penegakan hukum di Indonesia sering tergagap ketika terbentur kepentingan politik atau perkara yang ditanganinya bersentuhan langsung dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa. Meski pada kondisi tertentu penegak hukum cukup tegas menghadapi penguasa, namun secara umum tidak demikian dan bahkan terkesan alergi penguasa. Menurut Zulkifli Mansyah, dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, penguasa darah hijau atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas, sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata, sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih atau clean and good governance. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Politik dinasti dapat membuat orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, di mana orang yang mempunyai kompeten tidak terpakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dan dalam menjalankan tugas. Maka dari itu, politik dinasti bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita Indonesia. Sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Mengapa politik dinasti tidak dapat kita terima? Kata rakyat, demokrasi, dan kata politik sebagaimana ditulis konstitusi pada dasarnya merujuk pada hal yang sama, yakni polis atau kemaslahatan umum atau kepentingan orang banyak atau publik. Artinya politik dalam paham ketatanegaraan kita secara prinsipil harus bersumber dan sekaligus diarahkan ke tujuan kepublikan atau kemaslahatan orang banyak. Politik dinasti berlawanan dengan paham di atas karena di dalamnya menjadi dasar sekaligus tujuan adalah kepentingan pribadi. Konsep demokrasi yang kita terima secara prinsip berarti mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan banyak orang. Artinya sekali lagi mau ditegaskan bahwa politik selalu adalah urusan yang umum dan yang publik. Prinsip ini tidak dapat ditelikung dengan manipulasi uang, media, dan eksploitasi budaya patronase yang masih kuat. Pada akhirnya, yang lebih penting adalah kita tidak boleh lupa bahwa nama depan Indonesia adalah Republik. Bentuk ini dipilih bukan tanpa sebab. Di dalam Republik ada pendirian, cita-cita, dan etika. Dalam pengertian yang paling sederhana, Republik adalah tanda dari penentangan yang serius terhadap dinasti politik. Pada dasarnya, sistem dinasti politik merupakan strategi politik yang dibuat atau dibangun untuk memperoleh kekuasaan. Harapannya, dengan menggunakan sistem dinasti politik, kekuasaan dapat diwariskan kepada keturunan atau keluarga.
Sistem dinasti politik ini dapat dilihat dan ditelaah melalui dua aspek konotasi. Pertama, konotasi positif. Konotasi positif menganut pada sistem kepemimpinan di Indonesia yang pada umumnya memiliki sistem kepemimpinan kesukuan, maka tidaklah menjadi hal yang aneh adanya sistem politik dinasti. Sejarah Indonesia meninggalkan sistem dinasti pada kelompok atau golongan tertentu. Sebagai salah satu contoh, suku-suku di Indonesia memiliki sistem kepemimpinan dinasti, di mana pucuk pimpinan akan dimiliki ataupun ditempati berdasarkan garis keturunan atau regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis. Konotasi negatif. Sistem politik dinasti dapat mengandung konotasi negatif ketika sistem perpolitikan tersebut dipadu-padankan pada pengambilan kekuasaan. Makna kepemimpinan bukan lagi menjadi hal krusial pada sistem dinasti dengan konotasi negatif. Hal terpenting adalah bagaimana menjaga keutuhan kekuasaan pada generasi yang sama. Di Indonesia hal ini sudah banyak terjadi dan banyak partai politik yang saat ini mempersiapkan generasinya untuk bersanding di kursi perpolitikan nasional. Skema pengorbitan instan disusun dengan singkat dan tanpa persiapan. Sebagai contoh, menuju perhelatan 2014, terdapat beberapa partai politik, penggagas atau penguasa, donatur atau penemu ramai-ramai mempersiapkan penggantinya yang memiliki keterikatan kekeluargaan. Kekuatan akan penguasa oleh pihak lain menjadi perhelatan yang panjang. Dampak utamanya adalah kepada nilai hakiki kekuasaan dan kepemimpinan yang menjadi pudar. Kualitas dan kapabilitas para pemimpin sangat jauh dari harapan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.